Sistematika penulisan artikel ilmiah. Halo teman-teman akademisi. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akademis, yaitu sistematika artikel ilmiah. Seperti apa sistematika artikel ilmiah? Mari kita cari tahu bersama-sama. IMRAD atau Introduction, Methods, Result and Discussion menjadi bentuk penyajian karya ilmiah yang telah dikembangkan dalam 100 tahun terakhir. Menurut Pilat tahun 2023 dan Erikson tahun 2024, IMRAD merupakan struktur umum yang digunakan dalam penulisan akademik, khususnya dalam penulisan artikel ilmiah. Dengan menggunakan struktur IMRAD, penulis dapat menyampaikan informasi penelitian secara jelas dan sistematis, memudahkan pembaca untuk memahami tujuan, metode, temuan, dan implikasi penelitian. Struktur ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan logis untuk menyajikan temuan penelitian, meningkatkan keterbacaan dan pemahaman naskah. Menurut Dubova tahun 2020, struktur ini juga membantu dalam memfasilitasi proses peer review dan replikasi penelitian oleh ilmuwan lain. Menurut Armagan tahun 2014, bagian pengantar memainkan peran penting, mengatur panggung untuk penelitian dengan memberikan informasi dasar, menyatakan tujuan dengan jelas, dan meninjau subjek secara menyeluruh. Menulis pengantar karya ilmiah adalah langkah penting yang menetapkan panggung untuk penelitian. Ini harus memberikan informasi latar belakang, menyatakan masalah, menyajikan solusi yang ada, menyoroti kesenjangan dalam pengetahuan, dan menguraikan hipotesis dan metodologi penelitian. Menurut Bahadoran tahun 2018, pendahuluan berfungsi untuk memandu pembaca dari konteks umum ke pertanyaan penelitian tertentu, menekankan pentingnya dan kebaruan penelitian. Sangat penting untuk meringkas karya-karya sebelumnya secara akurat, mengutip literatur yang relevan, dan menunjukkan pentingnya area penelitian sambil mengisyaratkan wawasan baru yang diperoleh. Bagian metode dalam karya ilmiah sangat penting untuk memberikan penjelasan rinci tentang desain studi, peserta, bahan, variabel yang dipelajari, prosedur pengumpulan data, pertimbangan etis, dan alat statistik yang digunakan. Menurut Arora dan Shah tahun 2016, bagian ini harus jelas, ringkas, dan komprehensif, memungkinkan replikasi penelitian oleh peneliti lain untuk memvalidasi hasil. Penulisan metode secara sistematis dan lengkap membuat pembaca dapat menilai validitas hasil dan simpulan penelitian. Untuk menulis hasil dalam karya ilmiah, penting untuk menyajikan hasil baru secara sistematis dan jelas tanpa interpretasi. Seksen Nayak tahun 2023, Wills tahun 2022. Bagian hasil harus mencakup semua pengukuran dan hasil dari bagian bahan dan metode, diatur secara logis dan kronologis, mendukung pertanyaan sentral yang diajukan dalam pendahuluan. Penulis harus melaporkan temuan secara objektif, menambahkan informasi baru ke basis pengetahuan yang ada, memanfaatkan teknik penulisan yang ringkas dan terorganisir dengan baik bersama dengan alat bantu visual seperti tabel dan gambar untuk meningkatkan kejelasan dan pemahaman. Terakhir, untuk menulis bagian diskusi yang komprehensif dalam karya ilmiah, penting untuk mengikuti pendekatan terstruktur. Vieira tahun 2019 dan Gasemi tahun 2019 berkata mulailah dengan menyatakan temuan utama, membahas kekuatan dan kelemahan penelitian. Kemudian, bandingkan aspek-aspek ini dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, selidiki makna penelitian dengan mengeksplorasi implikasi, diikuti dengan menjawab pertanyaan yang belum terjawab dan mengusulkan arahan untuk penelitian masa depan. Demikianlah pembahasan kita tentang hakikat artikel ilmiah. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai apa itu artikel ilmiah dan ciri-cirinya. Jangan lupa untuk terus menonton video-video kami yang lain untuk mendapatkan informasi menarik seputar dunia akademis dan penelitian. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.